apakah teman-teman nggak percaya dengan apa yang Andrew cerita gitu loh? Dan akhirnya itu malah membuat jelek trading forex, dan juga itu membuat jelek robot-robot forex yang sebenarnya Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi ya dalam video yang akan menganalisa ya market ya 1 minggu ke depan, dimana kita masuk ke analisa minggu keempat di bulan Oktober yang akan berlaku dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 29 Oktober ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja ya nonton video ini, Andrew sarankan nonton video analisa ini di layar yang besar supaya teman-teman bisa melihat chart ya dengan detail, karena di sini Andrew menampilkan di mana level entry, di mana level stop loss, dan juga di mana level take profit ya. Dan juga buat teman-teman ya, gunakan headset supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Yang ketiga ya, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Jika teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Jadi seperti yang Andrew sudah bilang, kita akan membahas ya market 1 minggu ke depan ya. Tetapi sebelum itu ya tentunya Andrew sedikit mau cerita ya bahwa di bulan Oktober ini ya, kita kan sudah mau habis lewatin Oktober dan kita mau masuk ke bulan November ya. Jadi bulan Oktober ini menurut Andrew ada 3 peristiwa penting ya, dan tiga-tiganya ini sangat-sangat heboh ya di dunia trading ya. 3 hal ini adalah tentang scamming ya, scamming yang dilakukan oleh broker-broker yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya merusak dari image dari trading forex itu sendiri ya. Karena mereka inilah ya yang sebenarnya merusak nama dari trading forex ya, dan mereka juga yang merusak ya image dari trading yang sebenarnya kalau kita tekuni ini ya kita tetap bisa mendapatkan hasil atau timbal balik yang sangat-sangat positif. Tetapi karena oknum-oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini ya, yang memanfaatkan nama forex, memanfaatkan nama robot, yang akhirnya membuat trading forex itu menjadi tidak populer ya. Mungkin teman-teman sudah tahu, yang pertama ini yang paling heboh dan tentunya yang paling besar, yaitu tentang penipuan yang dilakukan oleh broker Sunton ya. Oke, Andrew sedikit cerita, walaupun sebenarnya Andrew sama sekali nggak pernah masuk yang begituan ya, karena Andrew sudah tahu hal-hal yang bersifat titip dana ya, yang bersifat fixed income ya, itu pasti ujung-ujungnya adalah penipuan ya. Itu pasti ujung-ujungnya penipuan, sekali lagi tinggal tunggu waktu aja ya. Dan di bulan Oktober ini ada 3 broker yang melakukan scamming seperti itu, dan Andrew akan jelaskan sedikit modus dan bagaimana member-member bisa ketipu ya. Jadi Sunton ya, Sunton Capital ini dia adalah broker yang memprovide signal ya. Jadi signal yang diberikan itu rentang waktunya adalah 5 menit ya. Jadi para membernya itu disuruh trading antara jam sekian sampai 5 menit ke depan, diberikan signal ya, dan lalu
dikasih pertama-tama dikasih profit dulu ya, dikasih profit, dikasih menang, dikasih istilahnya dikasih uang lah. Akhirnya member-membernya percaya, dan setelah sekian lama akhirnya setelah menumpuk ya, akhirnya ketika satu hari Sunton langsung membantai ya, dia langsung membantai member-membernya dan semua membernya akhirnya margin call. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang pertama ya, yaitu Sunton. Jadi modusnya itu adalah dengan cara memberikan signal. Teman-teman harus pakai signal itu di broker tersebut. Ya, awal-awal sekali lagi dikasih profit ya, dikasih untung, dikasih cuan, akhirnya happy, akhirnya euforia, akhirnya merasa wah ini bener, dan akhirnya sekali satu waktu dibantai semua, habis. Oke, itu scamming yang pertama. Nah, yang kedua ya, ini juga lagi heboh, itu namanya adalah Mark AI ya. Jadi Mark AI ini juga sebenarnya sama 11-12 dengan Sunton, dan Andrew dapat informasinya adalah dengan Mark AI dan Sunton ini adalah satu satu grup lah ya, karena ini kejadian hampir-hampir mirip. Cuma bedanya Mark AI ini dia sama juga ya, modelnya titip dana dan juga fixed income. Mark AI ini dia bilang dia melakukan transaksi dengan menggunakan robot. Nah ya, mengenai robot, Andrew sudah sering bilang ya, Andrew bisa katakan bosen ya untuk membahas ya. Andrew sudah sering bilang dan Andrew sudah sering bahas mana robot yang asli, mana robot yang palsu. Teman-teman udah harus tahu ya, ada 7 poin. Andrew sudah sering bilang, Andrew sudah sering ceritakan ya. Jadi Mark AI ini dia itu mengiming-imingi membernya itu fixed income dengan trading menggunakan robot yang bisa trading di kripto dengan menghasilkan menghasilkan profit secara konsisten, garansi segala macam bla bla bla. Dan herannya lagi, kok banyak yang mau ya? Pertanyaannya begitu ya. Kalau teman-teman sering nonton video profit signing, teman-teman masih kena korban. Pertanyaan Andrew adalah, yang terbesar adalah, apakah teman-teman nggak percaya dengan apa yang Andrew cerita gitu loh? Dan akhirnya itu malah membuat jelek trading forex, dan juga itu membuat jelek robot-robot forex yang sebenarnya ya itu bukan seperti itu gitu loh. Jadi robot forex yang sebenarnya itu bukan seperti itu teman-teman ya. Andrew sudah sering bilang 7 poin ya, Andrew sudah sering ulang. Andrew nggak perlu ulangin panjang sekali ya, 7 poin kalau teman-teman mau pakai robot. Itu bukan begitu caranya ya. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang mengaku trading dengan robot ya, tapi dengan modusnya titip dana, fixed income, teman-teman tergiur, akhirnya teman-teman jadi korban, dan teman-teman bilang robot forex semua jelek. Bukan begitu teman-teman ya. Jadi itu Mark AI dia modusnya, dia bilang trading itu adalah arbitrase ya. Jadi tradingnya di kripto, diputerin, dia bisa mendapatkan fixed income, akhirnya begitu membernya banyak dikabur. Yang ketiga, nah ini sama dengan konsep dari Mark AI ya. Jadi ini namanya Forte-One. Nah, kalau Forte-One, Andrew memang tidak terlalu dengar ya, Andrew memang tidak terlalu perhatikan. Sekali lagi, kalau yang begitu-gitu Andrew nggak perhatikan lah ya. Andrew hanya fokus bagaimana cara Andrew mengedukasi, cara Andrew menjelaskan kepada klien gitu loh. Ya ini sama ya, modusnya kurang lebih sama, tapi memang korbannya lebih banyak ke Mark AI. Jadi dalam bulan ini sudah kejadian 3 broker yang melakukan scamming, yang tentunya itu membuat jelek. Sekali lagi, itu sangat berdampak jelek buat trading forex ya. Dan yang kedua, mereka mengaku-ngaku adalah trading dengan robot. Nah, Andrew sendiri trading dengan robot ya. Jadi Andrew juga kena imbasnya gitu loh. Dianggap semua robot itu sama, semua robot itu forex itu, trading forex itu nipu. Padahal enggak gitu loh. Padahal trading forex itu ya yaitu trading mata uang gitu loh. Teman-teman kalau ke bank aja ada trading forexnya gitu loh. Jadi itulah yang membuat image ya, trading forex itu jelek ya, robot forex itu begini begitu ya. Itulah penyebabnya. Tetapi Andrew nggak menyerah. Andrew tetap fokus bagaimana cara Andrew mengedukasi, karena Andrew percaya ya, ketika kita berbuat ya, maka ya semakin sedikit orang yang akan tertipu gitu loh dengan oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal demikian gitu.
Nah, jadi Andrew nggak panjang-panjang menjelaskan tentang modus mereka. Itu sudah banyak sekali YouTube dan juga artikel-artikel atau website-website yang membahas tentang oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, ya. Jadi Andrew fokus hanya bagaimana menjelaskan, mengedukasi bagaimana cara trading yang baik dan benar, ya. Oke, jadi kita hari ini bahas mengenai analisa minggu keempat di bulan Oktober, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang ya, ini edukasi yang benar ya. Makanya kalau teman-teman mau edukasi yang benar, nonton yang ini ya. Nggak ada tuh yang namanya modus titip dana, fixed income ya, garansi profit, cepet kaya, cepet untung, nggak ada loss ya. Itu nggak ada. Bahkan di website Profit Training pun ada disclaimer ya, bahwa trading itu adalah jual beli, bisa untung bisa rugi ya. Apa yang Anda tampilkan adalah analisa ya. Bukannya apa yang ditampilkan pasti untung, cepet kaya, pasti cuan, nggak bisa rugi. Itu namanya ya scamming gitu loh ya. Jadi teman-teman harus paham konsep trading itu jual beli. Yang namanya jual beli bisa naik bisa turun. Kalau teman-teman beli harga naik untung, kalau teman-teman beli harga turun ya rugi. Gitu aja simple ya. Tapi kalau ada fixed income, titip dana segala macam, udah itu bullshit. Oke? Nah, kita fokus ya untuk membahas ya, kita akan membahas dari analisa minggu keempat di bulan Oktober ini. Dan Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Di sini akun Andrew teman-teman bisa lihat sendiri 51721. Ini adalah akun dari broker Exclusive Market ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mesti tahu ya, perbedaan antara broker Exclusive Market dengan broker-broker yang tadi Andrew sebutkan adalah broker Exclusive Market tidak ada hubungannya dengan Andrew ya. Tidak ada hubungan dengan profit training. Sementara kalau broker-broker yang tadi Andrew sebutkan, Sunton ya, MACAI, Forte1, itu mereka satu ownership gitu loh. Nah, ketika broker dengan penyedia tools atau penyedia service sudah menjadi satu, disitulah rentan terjadi satu scamming, penipuan gitu loh ya. Nah, tapi Andrew menggunakan broker, ini broker yang punya pihak lain gitu loh. Hanya memang menurut Andrew broker ini dia selalu, menurut Andrew trading itu nyaman ya. Dia punya harga sangat-sangat fair, dia punya spread kecil, nggak ada komisi, itu yang kita pakai teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih pakai broker yang istilahnya yang yang brokernya dia, yang penyedia jasanya dia, lalu itu dia punya toolsnya juga dia, ya sudah, disitulah rentan terjadi manipulasi harga ya. Jadi udah deh teman-teman, Andrew sebenarnya udah berkali-kali juga bilang ya, tapi masih ada aja korban. Heran ya, apa teman-teman, apa mereka nggak nonton profit training gitu kan, atau mereka nggak percaya profit training ya. Itu aja. Oke. Nah, jadi kita sudah mengeluarkan ya tadi, ini adalah pairnya GBP USD di time frame-nya H4 teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada nama Andrew Chai ya. Sekali lagi ini broker Exclusive Market, ini pihak lain nih ya. Ini broker ya, itu broker punya orang lain ya, bukan punya profit training ya. Nah, hanya memang profit training ya mereferensikan broker ini. Tapi teman-teman boleh pakai broker lain nggak? Boleh gitu. Itu kan hanya pilihan ya. Karena teman-teman sering nanya, Pak, saya mau broker yang spreadnya kecil, nggak ada komisi, withdrawalnya gampang, depositnya gampang, apa? Ya, Andrew sendiri pakai ini gitu loh ya. Tapi bukan berarti ini punya Andrew, bukan. Ini bukan berarti punya profit training, bukan. Kita nggak ada sangkut paut sama sekali ya. Ini hanya sebagai pialang penitipan dana internasional gitu loh. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, kita langsung bahas. Jadi ini adalah market GBP H4 ya. Kita akan membahas ya. Yang pertama adalah setiap kali kita transaksi, teman-teman harus melihat ya sebuah trennya dulu, teman-teman. Jadi ya teman-teman lihat kalau dari sisi tren, teman-teman ya, trennya ini dari sini ke sini ya, ini dia sudah sempat bearish ya, lalu dari sini ke sini dia sempat lagi bullish. Nah, jadi dia sudah bentuk di sini adalah sebuah support, di area sini ada di sini support nih. Ini namanya strong support ya. Tetapi ya itu kan disebut dengan analisa yang subjektif ya. Jadi dalam membuat satu analisa memang Andrew tidak mau membuat analisa yang subjektif ya.
Bagaimana nih caranya supaya kita membuat analisa yang objektif ya. Nah, caranya kita harus menggunakan alat atau menggunakan indikator ya. Nah, indikator yang kali ini Andrew akan pakai ya ada 2 tentunya ya. Sebenarnya teman-teman boleh pakai lebih, boleh pakai 3, boleh pakai 4. Yang penting menurut Andrew minimal 2. Jadi indikator itu juga ada bermacam-macam ya. Yang pertama adalah indikator ya yang bersifat dia menentukan tren ya. Yang kedua adalah di mana kita harus menentukan entry, teman-teman harus punya indikatornya juga. Jadi indikator itu ada alat bantu ya. Ibaratnya kita itu sebagai dokter ya. Untuk mengukur suhu tubuh pasien ya. Nah, kita harus mengukur ya. Bagaimana cara mengukurnya? Apakah dengan tangan kosong bisa? Tentu nggak bisa. Nah, kita butuh yang namanya adalah termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien ya. Itu namanya ada alat bantu. Sama dengan indikator ya, itu merupakan satu alat bantu supaya kita bisa mengukur suhu tubuh dari pasien ya. Nah, sekarang teman-teman ya, tadi kita sudah lihat di sini dia sudah membuat satu tren di sini dia bearish, lalu di sini dia bullish ya. Nah, untuk menentukan tren, Andrew akan mengeluarkan satu alat dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan analisa ini secara objektif ya. Andrew keluarin dulu alatnya. Nah, jadi alat yang pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Pro3Star Profit Training 2021 ya. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Kalau diklik akan masuk sekali lagi website profittraining.com, dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 08159910 880 ya. Kita klik dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah keluar teman-teman, jadi alatnya seperti ini ya. Jadi cara pakainya juga gampang. Pro3Star ini dia bisa menunjukkan di mana level-level support dan resistance secara otomatis, dan juga Pro3Star ini bisa menunjukkan kapan tren ini akan berubah atau sekarang trennya itu berlakunya dengan cara apa. Jadi itu sekarang akan bahas ya. Jadi kalau kita mau membaca sebuah tren ya, kita lihat titik-titiknya ya. Kalau titik-titiknya di bawah dari chart itu adalah bullish trend. Sementara kalau titik-titik merahnya di atas ya dari chart itu adalah bearish trend. Ya, kalau biru artinya bullish, kalau merah artinya bearish. Jadi sangat mudah. Nah, kalau sekarang seperti apa? Nih teman-teman lihat ya. Ini trennya ya, teman-teman bisa lihat nih, ini dominan biru, tetapi di sini sudah muncul panah warna merah. Artinya apa? Di sini sebagai entry ya. Jadi di sini adalah kesempatan kita untuk melakukan sebuah entry, akan di sini ya panahnya muncul ya. Jadi setiap panah muncul ini kayak begini ya, panah muncul dia turun ke bawah, panah muncul dia turun ke bawah, panah muncul turun ke bawah. Sementara kalau panahnya muncul warna hijau dia di bawah, artinya dia adalah bullish. Di sini dia sudah bullish, lalu dia muncul panah merah berada di atas, artinya apa? Harganya akan turun. Ya, tetapi untuk meyakinkan, karena indikator ini kan nggak bisa akurat 100%. Jadi kita butuh alat tambahan supaya mengkonfirmasi alat yang ini. Andrew keluarin dulu alatnya. Lalu alat kedua yang kita mau bahas atau kita mau tampilkan namanya adalah PriceCon Profit Training 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 08159910 880 ya. Kita keluarkan. Nah, ya. Jadi PriceCon ini dia adalah alat khusus entry reversal ya. Jadi teman-teman tinggal mencari ya atau menunggu angka 3-nya muncul. Di mana angka 3-nya kalau muncul biasanya akan terjadi reversal. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dia angka 3-nya muncul di bawah dari candlestick, artinya dia akan reversal dari bearish ke bullish ya. Dia bentuknya dari sini ke sini, dia bentuk V. Sementara kalau dia angka 3-nya muncul di atas, artinya dia akan turun ke bawah reversal. Di sini dia sudah bullish, dia muncul angka 3, dia akan turun lagi ke bawah. Jadi inilah momentum di mana arahnya ini sama antara PriceCon dan juga Pro3Star. Tetapi sebelum Andrew memberikan di mana level entry, Andrew akan jelasin dulu dari sisi fundamental ya. Jadi pound sterling ini mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat ya, semalam dengan berada di zona level merah ya, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri di harga 1.37555 ya. Setelah data menunjukkan kenaikan tajam pada pinjaman pemerintah Inggris pada bulan September
dan data tersebut menggaris bawahi kerentanan ekonomi ya UK terhadap tingkat suku bunga yang lebih tinggi ya. Jadi itu dari sisi fundamental. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah time to sell. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi, silakan teman-teman ambil posisi untuk sell ya. Sellnya kapan? Ingat, di sini baru saja muncul angka 3 dan di sini Protisare baru saja berubah, artinya dua indikator ini sangat searah. Jadi silakan teman-teman ambil posisi sell now ya, posisi sell now. Sell now itu artinya ketika market buka hari Senin ya, teman-teman langsung ambil posisi sell ya di harga 1 ya poin 1.37555 ya. Silakan teman-teman ambil posisi sell now ya. Sekali lagi, ketika market Senin buka, teman-teman bisa langsung ambil posisi sell ya di sini di harga 1.37555. Lalu ingat ya, ketika kita sudah entry jangan lupa pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya di mana? Di sini sudah sangat jelas stop lossnya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya, di tanda panah ini Endo tulis dulu sebagai stop lossnya. Di sini Endo tulis ya, ini sebagai stop loss. Sekali lagi stop loss ya. Stop lossnya itu ada di harga 1.38 ya, 1.38335 ya, 335 ini sebagai stop loss ya. Lalu take profitnya di mana? Nah, kalau kita sell tentunya take profitnya ada di bawah ya. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit yang panah warna hijau, dan di sini ada Protistar yang sejajar ya. Ini kita bisa jadikan sebuah support, yang artinya support ini menjadi sebuah take profit ya. Kita tulis ya take profit. Jadi take profitnya itu ada di harga 1.35 ya, 1.35747 ya. Oke. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP ya, time frame 4 jam minggu keempat di bulan Oktober. Sekali lagi sell now di 1.37555, lalu stop loss di 1.38335 dan take profit 1.35747. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu Euro USD. Oke, sekarang kita sudah lihat market Euro USD ya, teman-teman lihat sendiri ya, ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan GBP, hanya bedanya dia sudah muncul titik-titik ya untuk harga turun. Jadi Andrew punya suggestion sama, Andrew juga melihat ini akan terus turun ya. Nah, dari sisi fundamental, Andrew jelasin juga euro ini terseret melemah sebesar 0,23% atau berada di level sekarang 1.16428 ya. Pada close sesi perdagangan di hari Jumat dini hari, seiring US dollar yang berhasil rebound karena dukungan dari data pengangguran dan penjualan rumah di Amerika Serikat yang membaik serta kenaikan dari imbal hasil treasury yang mendorong dolar. Selain itu, euro juga mendapat tekanan dari akibat bayang-bayang dari persisian dengan Polandia mengenai aturan hukum. Jadi ini juga searah semua. Andrew yakin ini teman-teman kalau mau ambil posisi silakan ambil posisi sell now ya, sell now. Ini momennya tepat untuk sell ya, ambil posisi sell now. Kalau sekarang itu ada di harga 1 ya poin 164 ya, 1.16428 teman-teman ya. Sell now di sini. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah sell, stop loss di mana? Nah, kalau stop loss, kalau kita sell, kita ambil stop loss itu di resisten. Resistennya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini kan ada titik-titik dari Protistar yang sejajar. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah resisten, yang artinya di sini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Stop lossnya di 1.1 ya, 1.17066 ya. Kita jadikan stop loss di sini, oke. Jangan lupa ya, setelah kita menentukan stop loss, kita tinggal tentukan di mana kita akan take profit. Jadi dengan menggunakan kedua alat ini kita jadi lebih mudah di mana kita menentukan entry, di mana stop loss, di mana take profit, sangat-sangat mudah sekali. Oke, kita take profit, kita tulis ya. Take profitnya itu ada di harga, teman-teman bisa lihat 1.1 ya, 1.15252 ya, teman-teman ya. Take profitnya di sini. Nah, jadi ini analisa Andrew untuk euro. Sekali lagi sell now 1.16428, lalu stop loss di 1.17066 dan take profit 1.15252. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market Australian dollar ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi Aussie dollar ya, teman-teman bisa lihat
Dari sisi Protistar ini masih bullish ya, tetapi dia sudah mulai turun di sini, dia sudah mulai turun, dan kemungkinan besar Andrew prediksi kita tinggal menunggu angka 3 aja ya. Kita tinggal menunggu angka 3, maka teman-teman bisa melakukan posisi buy ya. Nah, masalahnya angka 3-nya akan berada di mana ya, itu yang kita mesti cek. Oke, jadi kita tinggal tarik sebuah garis ya, kita tinggal tarik garis dari sebuah Fibonacci, kita tarik dari sini ke sini, kita coba lihat di sini Fibonacci-nya ketemu nggak? Nah, kita lihat ya. Jadi memang dia nggak nembus yang 50%-nya, artinya apa? Artinya ini memang level yang sangat-sangat ideal apabila teman-teman ingin melakukan posisi beli ya. Jadi untuk Aussie ini sangat berbeda dengan GBP dan Euro, di mana GBP dan Euro kita lihat ini adalah momennya adalah momen sell, tetapi untuk Aussie kita lihat ini adalah momennya adalah momen untuk melakukan posisi buy ya. Sedikit berlawanan, tetapi teman-teman silahkan coba ya, teman-teman boleh langsung ambil posisi buy now. Harganya itu teman-teman bisa lihat ada di 0.74 ya, 0.74653 teman-teman ya, buy now di sini. Oke ya. Jangan lupa kalau kita sudah beli ya, pasang dia punya pengaman, ya pasang stop lossnya. Andrew lihat di sini ada sebuah stop loss ya. Di sini boleh, tetapi Andrew lebih pilih yang di sini ya. Oke, ini jadikan sebuah stop loss ya, kita tulis dulu stop lossnya teman-teman. Stop loss itu harganya di 0.73 ya, 0.73769 ya, stop loss di sini teman-teman ya. Nah, sesudah itu kita tinggal cari di mana kita akan melakukan sebuah take profit ya. Nah, take profit itu coba kita zoom out ya, ketemu nggak ada take profit nggak? Oke. Nah, ini ada nih ya, ada di area sini teman-teman. Jadi Andrew bisa kasih saran untuk take profitnya, kalau teman-teman beli di sini kita bisa ambil yang di sini teman-teman ya. Kalau di sini kedeketan ya, jadi Andrew sarankan ambil yang di sini. Di sini kejauhan juga ya, jadi menurut Andrew di sini nih. Nah ini. Nah, jadi take profitnya di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya, take profit itu harganya di 0.76 take profitnya di sini teman-teman ya. Nah ini ya. Jadi sekali lagi untuk Aussie dollar ya, buy now di 0.74653, lalu stop lossnya di 0.7376769 ya, lalu take profitnya itu di 0.76029. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke teman-teman bisa lihat ya, USD Swiss franc teman-teman bisa lihat dari Protistar ini cenderung bearish ya, tetapi di sini ada muncul angka 3. Artinya apa? Ada kemungkinan sangat besar dia akan naik dulu ya, baru dia turun lagi ya. Jadi menurut Andrew, buat teman-teman yang mau ambil posisi, teman-teman silakan pasang yang namanya adalah sell limit ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang sell limit di sini ya, di area sini. Sekali lagi dia akan naik dulu baru dia turun lagi. Jadi silakan teman-teman yang mau ambil posisi di USD Swiss franc pasang yang namanya adalah sell limit ya, sell limit. Sell limitnya itu ada di harga 0.91 ya, 0.91982 teman-teman ya. Pasang sell limit di sini. Oke, nah di sini ya. Lalu jangan lupa ketika kita sudah sell, kita pasang yang namanya stop loss di area sini ya. Resistannya di sini. Kita pasang sebuah stop loss ya, stop loss. Itu harganya di 0.92 ya, stop loss sini. Nah, lalu setelah kita pasang stop loss baru kita cari di mana level untuk kita take profit. Jadi di sini jelas sekali ya, take profitnya ada di area sini teman-teman ya. Menurut Andrew ada di area sini ya. Oke, Andrew cek dulu ya. Oke, di sinilah ya, ini sangat ideal sekali untuk melakukan sebuah take profit. Jadi silakan teman-teman pasang take profit ya, take profit. Itu ada di harga 0.91 ya, 0.91047 ya, take profitnya di sini teman-teman. Nah ini ya, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc ya, minggu keempat di bulan Oktober. Sekali lagi sell limit 0.91982, stop lossnya di 0.92544 dan take profitnya di 0.91047.
Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market USD Japanese Yen. Oke, jadi market USD Japanese Yen ini kalau Endo zoom ya, teman-teman bisa lihat sendiri ini juga masih bearish ya, ini masih bearish. Dan di sini sudah muncul angka 3 dan ini sama dengan USD Swiss franc. Dia akan naik dulu sedikit baru akan turun lagi ke bawah ya. Nah, dari sisi fundamental ya, jadi USD ini merosot ya terhadap Japanese Yen, merosot sebesar 0,34%. terhadap safe haven Japanese Yen dengan berakhir ke level teman-teman bisa lihat sendiri di 113.487 ya. Pada close sesi perdagangan hari Jumat setelah mencapai level tertinggi selama 4 tahun terakhir yang dicapai pada hari Rabu yaitu di level 114.69 dan itu yang teman-teman bisa lihat di sini nih teman-teman ya. Ini adalah level tertingginya selama 4 tahun ya. Nah, pertanyaannya apakah dia akan break lagi ke atas ya? Menurut Endo enggak ya, karena di sini dia sudah membuat satu pola yang mirip-mirip dengan head and shoulder ya. Endo lihat mirip ya. Jadi dia sudah break juga di sini. Jadi Endo lihat walaupun di sini muncul angka 3 tapi dia naiknya ini sedikit ya. Endo lihat ini dia naiknya sedikit, habis itu dia akan turun lagi lebih jauh. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, Endo bisa sarankan teman-teman ambil posisi di sini untuk sellnya ya. Nah, Endo sarankan di sini ya. Nah, ini ya, di sini nih. Oke, di titik ini teman-teman bisa ambil posisi sell. Jadi silakan teman-teman yang pasang itu namanya adalah sell limit ya, sell limit. Jadi sell limitnya itu ada di harga 114 ya, 114.099. Silakan sell limit di sini. Nah, lalu untuk stop lossnya jangan terlalu jauh teman-teman karena ini sudah merupakan level tertinggi selama 4 tahun. Kita lihat high-nya ada di sini teman-teman ya. Nah, di area sini lah. Oke, high-nya di sini. Jadi kita bisa tulis di sini sebagai stop loss-nya ya, stop loss. Artinya kalau dia break lagi ke atas ya, itu sudah pecah rekor lagi ya. Itu sangat-sangat sulit menurut Andrew. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini. Ya, stop loss. Jadi kalau kita sell di high itu sangat-sangat ideal sekali. Jadi stop lossnya itu di 114 ya, poin 749. Pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, lalu untuk take profitnya teman-teman bisa lihat di sini sangat-sangat jauh, potensinya sangat-sangat jauh. Kalau teman-teman sell di sini ini terlalu dekat, Andrew ambil yang ada di sini ya. Jadi menurut Andrew ini yen ini akan jatuhnya jauh sekali ya, walaupun dia sekali lagi dia akan naik dulu sedikit menjemput sell limit ya, tapi nggak sampai stop loss, dia akan jatuh lagi. Jadi ini kita jadikan ini sebagai take profit teman-teman ya. Take profit itu harganya di 111 ya, dia akan jatuh ke 111.242 ya. Itu menurut analisa Endo sekali lagi. Dan analisa Endo ini bukan berdasarkan tebak-tebakan, tetapi berdasarkan dari penerjemahan alat yang Endo pakai ya. Jadi sekali lagi bukan tebak-tebakan, tetapi penerjemahan chart dan alat yang Endo pakai ya. Sekali lagi memang bisa benar bisa salah, nggak ada yang garansi 100% benar ya, karena Endo bukan scamming seperti broker-broker yang tadi Endo sebutkan. Ini adalah analisa ilmiah yang sangat-sangat masuk akal dan diakui ya. Cara analisa ini ilmiah dan diakui oleh ya semua trader. Bahkan kalau teman-teman ada yang tidak setuju, silakan komen di bawah. Mari kita diskusi apakah salah, cara mana yang salah, bagian mana yang salah. Silakan teman-teman tulis komen dan kita akan diskusi mengenai cara membaca dari chart ini. Tetapi kalau teman-teman rasa benar, artinya teman-teman punya satu interpretasi yang sama dengan Andrew. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market commodity ya. Nah, dari sisi fundamental ya, harga emas ini kembali berakhir di zona hijau dengan sedikit penguatan ke level 1792.35 ya. Dan ini memperpanjang kenaikan kecil ke sesi ketiga berturut-turut akibat melemahnya US dollar pada sesi sebelumnya. Dolar Amerika Serikat yang biasanya bergerak terbalik terhadap emas, tetapi kali ini membantu perdagangan emas di kisaran yang sedikit lebih tinggi meskipun US dollar juga menguat ya pada hari Kamis kemarin ya. Nah, jadi Endo lihat ya dari sisi Protestar di sini Endo terjemahkan adalah dia bullish ya. Tetapi dari sisi preskon dia ada angka 3 muncul, memang dia sudah turun
Oke, sekali lagi dia memang angka 3 yang muncul, dia sudah reversal dan dia sudah turun. Apakah turunnya masih berlanjut? Andrew lihat turunnya masih berlanjut, tetapi dia nggak akan turun lebih jauh ya. Jadi buat teman-teman yang trading di gold, silakan teman-teman pasang di sini. Ya, pasang di sini sebagai buy limit. Oke, di sini sebagai buy limit. Ya, artinya kalau harganya ada di angka ini, teman-teman baru ambil posisi buy. Harga buy limitnya itu ada ya, buy limit itu ada di harga 1776 ya, poin 70 ya, buy limit di sini. Nah, oke, buy limit di sini ya. Nah, lalu jangan lupa ketika kita sudah buy ya, kalau buy-nya sudah aktif, jangan lupa pasang stop loss ya. Stop loss itu gunanya apa? Untuk ya membatasi sebuah resiko. Kalau teman-teman pasang di sini, Andrew rasa kedekatan, nah Andrew akan pilih di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi buy limitnya stop lossnya di sini. Andrew tulis dulu ya level stop lossnya, yaitu ya stop loss. Stop lossnya itu ada di harga 1750 ya, poin 60. Banyak juga teman-teman yang nanya, Pak, buy limitnya ini untuk berapa lama waktunya ya? Andrew jawab, karena ini analisanya untuk 1 minggu, maka buy limitnya ini untuk berlaku 1 minggu sampai tanggal 29 hari Jumat ya. Begitupun juga stop lossnya ini berlaku sampai tanggal 29 ya, stop lossnya di 1750.60. Lalu ketika kita sudah menentukan stop loss, di mana take profit? Nah, take profitnya di sini loh teman-teman. Kita lihat aja harga high-nya berapa nih. Nah, kita lihat ya. Kita lihat harga high-nya dulu, kita cari. Nah, teman-teman bisa lihat ya, harga high-nya ini 1813.71 ya. Nah, ini 1371. Nah, sini ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Nah, take profitnya di sini. Jangan terlalu tinggi. Oke, take profit. Jadi harganya yang pernah disentuh aja ya, take profit. Ya, take profit itu ada di harga 1813 ya, poin 71. Kita jadikan sebuah take profit ya. Jadi kalau teman-teman buy di 1776.70 lalu take profit di 1813.71 kena hit, teman-teman sudah profit lumayan ya. Ini sudah sangat-sangat lumayan sekali. Nah, jadi itu ya analisa Andrew untuk 5 major pair ya, major pair forex dan juga 1 pair commodity ya untuk 1 minggu. Masih banyak teman-teman yang tanya, Pak, ini kan analisa yang 1 minggu Pak ya, ada nggak analisa yang harian ya? Pak, ini kan analisanya untuk 5 pair ya dan 1 commodity, ada nggak yang cross pair seperti GBP AUD atau seperti Euro AUD atau USD CAD, ada nggak? Ada ya. Jadi memang Andrew itu membuat analisa bukan hanya 1 minggu. Ini kan 1 minggu untuk YouTube ya. Tetapi Andrew juga membuat analisa yang harian dengan menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu H1 dan M30. Andrew juga buat. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dari profit sharing dan tim dengan menggunakan time frame yang M30 dan H1, dan juga teman-teman mau mendapatkan pair yang lebih banyak ya seperti cross pair, silakan teman-teman bergabung menjadi member profit sharing Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri ya dengan menggunakan alat Protistar untuk menentukan support, resistan dan juga trennya, dan juga alat Presscon untuk mengukur atau mendeteksi sebuah reversal, entry reversal. Nah, silakan teman-teman hubungi Andrew dan tim ya, 0815 Telegram atau WhatsApp ya, 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader Windows kalian ya. Sekali lagi, MetaTrader 4 Windows ya, kalau yang 5 alatnya beda. Pertanyaan hari ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit minggu ini? Yang kedua ya, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan alat Protistar dan juga Presscon. Silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe dan share. Jangan lupa di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video profit training
maka Profit Shining akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Shining yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profits.